Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap penuh semangat, penuh pengharapan, dan selalu di dalam perlindungan kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Baik, yang menyertai kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, dan kami terus di dalam penyertaan kasih-Mu. 1 minggu telah berlalu dan kami sekarang telah memasuki akhir pekan. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lalu. Pada hari ini pun Engkau senantiasa menyertai kami. Oleh karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami mau terus belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Bapa, ajarilah kami senantiasa dan biarlah kami dapat menjalani hari-hari hidup kami di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 13 April 2024 tertulis dalam kitab Ibrani 2 ayat 15. Dalam bahasa Batak demikianlah dikatakan, juga di dalam bahasa Indonesia. Asa dipalua sasude na pinarhato ban nibiar nirroha managam hamatean saleleng mangulu. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Siapa takut mati? Jika pertanyaan ini diberikan kepada kita, apakah kita akan mengatakan saya? Atau kita mengatakan saya tidak takut mati? Saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum, hal yang paling menakutkan manusia adalah kematian. Manusia takut mati karena dosa-dosanya yang masih terus menghantui di dalam hidupnya. Manusia takut mati karena ia menyadari bahwa kematian fisik atau kematian jasmani bukanlah akhir dari segala-galanya, bukan? Ya, karena sebagai makhluk rohani, makhluk yang belajar di dalam firman Tuhan, kita sadar bahwasanya di dalam tubuh kita ada roh yang sifatnya kekal, di mana roh itu akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat oleh tubuh selama ia masih hidup di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu orang-orang yang hidupnya di dalam dosa-dosa yang melanggar perintah Allah, itu adalah perbuatan dosa. Dan selama kita yang telah ditebus di dalam darah Kristus masih hidup lagi di dalam dosa-dosa, maka kita akan mempertanggungjawabkan semua itu. Dan kita tahu upah dosa ialah maut. Sekalipun telah ditebus, tetapi ketika kita masih hidup di dalam dosa, maka besar kemungkinan roh itu akan mengalami kematian yang kekal. Mendapatkan hukuman yang kekal yang diberikan Allah atas semua perbuatan dosa selama hidup di dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh kehendak Allah, Tuhan Yesus menderita. Dia menjadi manusia agar kita manusia berdosa dibebaskan dari maut. Tuhan menderita, Tuhan disalibkan dan mati agar kita yang seharusnya mati karena dosa hidup di dalam kekekalan. Kita beroleh kemenangan dan menjadi pewaris di dalam kerajaan Tuhan.
Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus telah mati bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Ketika Yesus telah berkorban menjadi penebus dosa-dosa kita, maka kita bebas melakukan dosa-dosa berulang-ulang melukakan hati Bapa. Tidak. Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia supaya dialah yang mewakili kita, dan kita tidak lagi menghadapi kematian, tetapi kita mendapatkan kehidupan. Tetapi orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan, yang ditolong oleh Tuhan, maka dia tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Dia harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan sayang, Tuhan mau menggantikan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan Tuhan, pasti dia tidak takut lagi menghadap kematian. Karena kematian itu adalah satu hal yang pasti. Siapa saja akan mendapatkannya, baik yang muda maupun yang tua, yang sehat maupun yang sakit. Semuanya kita dapat giliran. Tunggu saja kapan giliran Anda. Bisa saudara duluan dari saya, atau saya belakangan dari saudara. Sama aja ya. Tapi apa yang mau saya katakan? Artinya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menolak kapan dan di mana Tuhan menentukan saatnya kita harus dipanggil. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita tidak perlu takut lagi jika waktu Tuhan tiba atas hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan telah menebus dosa kita. Dan orang-orang yang telah ditebus, ketika dia tetap hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, sudah pasti dialah menjadi pewaris dan pemilik kerajaan surga. Karena Tuhan memang datang untuk membebaskan kita dari rasa takut, membebaskan kita dari hukuman maut. Oleh sebab itu saudara, jangan lagi berbuat dosa. Karena Tuhan telah membebaskan kita dari perhambaan dosa. Jangan lagi bermain-main dengan sesuatu yang kotor. Atau seperti khotbah kemarin, jangan lagi memakai pakaian yang kotor. Ketika kita sudah bersih, maka kita harus memakai pakaian bersih. Dan kita tidak lagi menceburkan diri ke dalam lumpur dosa itu saudara. Oleh sebab itu saudara, mari kita mengingat jalan Tuhan, mengingat kehendak Tuhan, agar kita tetap hidup di dalam jalannya, tetap hidup di dalam kebenarannya, karena Tuhan sayang kepada kita. Agar apa yang sudah dijanjikan, yang telah disediakan, tidak menjadi hilang. Tetapi itu akan tetap menjadi milik kita, karena kita adalah pewaris harta kerajaan surga. Amin. Kiranya kita dimampukan dan Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus menguatkan dan menghibur hati kami. Firman-Mu hari ini sungguh-sungguh meneguhkan kami, bahwasanya Engkaulah yang membebaskan kami, Engkaulah yang membela kami, Engkau melepaskan kami dari perhambaan dosa. Dan Engkau juga yang memberikan kekuatan dan keberanian bagi kami untuk berani menjalani hari-hari kami dan menghadapi segala tantangan yang terjadi. Tuhan, berkati kami di dalam segala perencanaan hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya pertolongan-Mu akan memampukan kami untuk menjalaninya. Berkati pekerjaan kami Bapa. Ajari kami untuk melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Berkati keluarga kami, saudara-saudara kami, biarlah semuanya di dalam pengasihan-Mu dan Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang di dalam kehidupan, dalam keadaan ekonomi, di dalam lingkungan, di dalam hubungan sosial dengan orang lain, ataupun masalah rumah tangga. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami agar mereka dikuatkan, agar mereka dimampukan hidup di dalam hikmat daripada-Mu, sehingga mereka boleh hidup bersama di dalam sukacita daripada Tuhan. Dan mereka pun berani menghadapi tantangan hidupnya dan menjalaninya di dalam iman. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, kiranya kasih-Mu lah yang menyembuhkan, yang memulihkan, dan tetap memberikan sukacita bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup ini dalam Yesus. Kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian,
Amin.